Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan seluruh nikmat dalam hidup kita. Dan Bapak selalu doakan mudah-mudahan anak-anak Bapak dimanapun Anda berada, Anda tetap memiliki semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Dan Bapak juga doakan mudah-mudahan keluarganya memiliki rezeki yang melimpah sehingga tidak ada kendala dalam proses belajar kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di materi KD 3.26 yang mendeskripsikan pengertian, fungsi, dan peran serta perkembangan pers di Indonesia. Namun sebelum kita membahas semua itu, izinkan Bapak untuk memutarkan sebuah lagu, dan lagu ini Bapak persembahkan untuk anak-anak Bapak dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan anak-anak Bapak berkenan mendengarkan lagu ini dan menjadi motivasi anak-anak untuk tetap semangat dalam belajar. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Oke, lagu tidak Bapak putar secara menyeluruh karena untuk penghematan waktu dan penghematan biaya. Namun instrumental musiknya akan terus kita putar pada materi pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah dengan menggunakan media video animasi, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian, fungsi, dan peran serta perkembangan pers di Indonesia dengan baik dan benar. Ada 3 indikator yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menguraikan pengertian, fungsi pers dalam masyarakat yang demokratis. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan pers di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan peran pers dalam masyarakat demokratis. Oke, kita bahas pada indikator pertama, yaitu pengertian pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Fungsi pers dalam masyarakat demokratis. Fungsi yang pertama yaitu fungsi informasi. Menyajikan informasi karena masyarakat memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Sebagai sarana pendidikan massa, maka pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi hiburan. Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat pers untuk mengimbangi berita-berita berat dan artikel-artikel yang berbobot. Fungsi yang keempat yaitu fungsi kontrol sosial. Adalah sikap pers dalam melaksanakan fungsinya yang ditunjukkan terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki keadaan melalui tulisan. Tulisan yang dimaksud memuat kritik baik langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga-lembaga yang dikritiknya.
Fungsi yang kelima yaitu fungsi sebagai lembaga ekonomi. Pres memiliki bahan baku yang diolah sehingga menghasilkan produk yang namanya berita yang diminati masyarakat dengan nilai jual yang tinggi. Indikator yang kedua yaitu perkembangan pers di Indonesia. Yang pertama, di era kolonial atau masa penjajahan Belanda dan Jepang sampai dengan tahun 1945. Di era demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1959. Nah, landasan kemerdekaan pers pada masa ini yaitu Konstitusi RIS tahun 1949 dan Undang-Undang Sementara 1950. Pada pasal 19 Konstitusi RIS 1949 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Kemudian pasal ini juga dicantumkan dalam Undang-Undang Sementara tahun 1950. Ketiga, era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Nah, beberapa hari setelah dekret presiden yang menyatakan kembali ke Undang-Undang 1945, ya, ini pres berlaku di era demokrasi terpimpin. Yang keempat, di era Orde Baru 1966 sampai 1998. Pemerintahan Orde Baru mencetuskan pres Pancasila dengan membuang jauh praktek penekanan pres di masa Orde Lama. Yang kelima, di era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Kalangan pers dapat bernafas lega ketika di era reformasi ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Dalam Undang-Undang Pers tersebut dijamin bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Pasal 4, dengan adanya kebebasan pers, maka tantangan terberat adalah datang dari kebebasan pers itu sendiri. Artinya, sanggupkah seseorang wartawan atau sebuah perusahaan penerbitan untuk tidak menodai arti kebebasan itu? Indikator ketiga, peran pers dalam masyarakat demokratis. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 disebutkan peran pres meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Hal ini dilakukan melalui transfer informasi dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, sosial, pendidikan maupun budaya. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Yang ketiga, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang keempat, menghormati kebinekaan. Yang kelima, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keenam, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang ketujuh, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, demikianlah peran pres dalam masyarakat demokrasi. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada yang kurang paham dan kurang mengerti, silahkan hubungi Bapak secara pribadi atau bisa ditanyakan melalui komentar. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajarnya. Sebelumnya Bapak juga mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang berkenan atau kurang tepat dalam menyampaikan materi ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita
bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis